Shalom dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah bersama-sama, yang beribadah di rumah maupun ada yang beribadah di gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang pada Tuhan dan kami mengucap syukur. Berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami dapat bersama-sama sekali lagi beribadah di rumah maupun di gereja kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami mau terus datang, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini, itu datang daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menolak segala kuasa iblis dalam bentuk apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan bukalah hati kami untuk dijamah oleh kebenaran akan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau terus belajar firman Tuhan. Kalau saudara dapat perhatikan, setiap minggu kita mau belajar tentang bagaimana kita boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan pada hari ini sekali lagi kita mau belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13. Saya akan baca petikan ini, saya akan baca hingga ayat yang ke-10 dan jemaat boleh lihat dan rujuk dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tidak, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-10. Apabila Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Makanya hari ini saya mengambil satu tema firman Tuhan, iman perwira ataupun iman seorang perwira Romawi. Pada hari ini perwira yang dimaksudkan di sini ialah seorang mungkin kepala tentara atau ketua angkatan tentara atau kepala sebuah pasukan tentara. Dan satu hal yang kita harus perhatikan dan kita harus tahu bahwa perwira yang dimaksudkan di sini adalah seorang Romawi yang pada pandangan orang Yahudi dan orang Israel, mereka ini adalah bangsa penjajah. Makanya adalah sangat sulit dan sangat mustahil untuk seorang yang berbangsa Yahudi atau Israel ini boleh mengampuni atau boleh bersahabat dengan seorang yang bergelar penjajah tentara Romawi seperti perwira ini. Tetapi perhatikan baik-baik, Yesus memuji iman perwira ini di hadapan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berkata, iman seperti ini, iman penjajah ini belum pernah saya temukan di kalangan orang Israel, bahkan bangsa Yesus sendiri, orang Yahudi. Saya percaya orang yang di sekitar bersama-sama dengan Yesus mengalami satu kejutan atau tercabar akibat kata-kata Yesus ini. Seorang yang bukan bangsa Yahudi,
bahkan yang menjadi penjajah orang Yahudi atau penjajah bangsa Israel, karena beberapa ratus sebelumnya Israel itu telah dijajah oleh orang-orang atau tentara Romawi. Dan tentara-tentara Romawi itu memperkenalkan pemerintahan ketenteraan yang cukup ketat kepada bangsa Yahudi. Tapi sekali lagi saudara, Yesus melihat iman perwira ini. Tidak pernah ditemukan iman seperti ini di tengah-tengah bangsa Yahudi dan orang Israel. Kita belajar saudara bersama-sama. Kita akan belajar bagaimanakah iman perwira ini di mata Yesus. Mengapakah Yesus boleh berkata seperti itu? Dia tidak pernah temukan iman seperti ini di dalam bangsa Israel sekalipun. Kita akan belajar bersama-sama, dan di akhir firman Tuhan ini, doa saya, harapan saya, supaya semua jemaat Tuhan yang di rumah maupun yang ada di gereja tetap beriman, memiliki iman seperti seorang perwira di dalam petikan ini. Ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ialah bagaimana sifat iman perwira ini. Saya baca dalam ayat yang Matius pasal yang ke-8 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Saudara, cerita atau petikan ini juga saudara, kita boleh dapati dalam ke Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya tidak akan membaca Injil Lukas ini, tetapi jemaat boleh merujuknya dalam Alkitab masing-masing. Cerita tentang bagaimana Yesus memuji iman perwira ini. Nah, ada satu ayat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang kedua berkata, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, melihat sifat iman perwira ini saudara, imannya itu dilandaskan dengan kasih. Dan kasih ini saudara bukan kasih yang sembarangan. Kasih ini adalah kasih yang luar biasa. Kasih ini adalah kasih yang merentasi sempadan. Kasih ini adalah kasih yang mengasihi musuh. Kasih ini merupakan mengasihi orang yang tidak mengasihi dia pada mulanya. Perhatikan hamba perwira ini. Pastinya hamba perwira ini saudara, itu adalah berbangsa Yahudi, orang Israel. Dan prajurit yang dikatakan di sini, dia sanggup untuk menghampiri Tuhan hanya semata-mata kasihnya kepada hambanya ini yang bukan sebangsa dengannya. Seperti yang saya katakan saudara, sangat sulit untuk orang Yahudi atau orang Israel itu boleh memaafkan ataupun boleh menerima bangsa penjajah ini. Tapi prajurit ini saudara, dia datang dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, dia memohon, sungguh-sungguh memohon. Ada kasih di situ. Saudara, sekarang ini saudara, ada ramai orang jemaat, ada ramai orang yang berkata, saya beriman kepada Tuhan, tapi tunjukkan kasih itu kepada musuh. Tunjukkan kasih itu kepada orang yang membencimu. Tunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang di sekitarmu. Ramai orang yang berkata, saya beriman kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki kasih. Makanya firman Tuhan berkata, yang terpenting menurut Paulus ialah iman, pengharapan, dan kasih. Prajurit ini saudara, dia memiliki iman yang berlandaskan mengasihi. Bahkan mengasihi orang bawahannya, hambanya. Saudara, pada zaman ini saudara, hamba itu
seperti barang dagangan. Sama seperti barang dagangan yang boleh dijual, dibeli dan tidak mempunyai harga yang tetap. Sepertinya barang itu tidak berguna. Kalau saya mau, saya akan ambil. Kalau saya tidak mau, saya akan buang. Tapi perhatikan iman prajurit ini. Orang yang dikatakan yang paling bawah sekalipun, dia datang kepada Tuhan, berseru, memohon Tuhan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit ini, yang lumpuh. Bahkan Lukas mencatat bahwa hamba ini sangat dihargainya. Luar biasa, saudara. Sifat iman perwira ini juga ditunjukkan bahwa dia bukan saja beriman, tapi dia memiliki kesaksian yang baik. Dan kesaksian yang baik itu ditunjukkan bukan kepada bangsanya sendiri. Kesaksian yang baik itu ditujukan kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel. Dalam Lukas pasal 7, ayat 4 hingga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan kepadanya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembinaan rumah ibadah kami. Perhatikan baik-baik. Perwira ini yang bukannya berbangsa Yahudi atau bukannya orang Israel, dia mendapat kesaksian yang baik di mata orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi ini bertemu dengan Yesus, dia berkata, dia ini engkau wajib tolong, harus ditolong. Karena dia telah melakukan sesuatu yang baik kepada bangsa kita. Bahkan dia telah menanggung pembinaan rumah ibadat kami. Saudara yang saya kasihi, orang Romawi itu bukan berbangsa Yahudi. Tetapi orang ini kasihnya, kesaksiannya itu dilihat orang yang luar biasa. Dia sanggup untuk menolong, membina sebuah rumah ibadah, menanggung pembangunan itu, bukan untuk bangsanya. Ini kesaksian yang dilihat. Nah, saudara, saya ingin bertanya kepada jemaat Tuhan. Ada ramai jemaat Tuhan yang saat ini dikatakan melayani Tuhan, tapi bagaimana kesaksian kamu di luar gereja? Bagaimana kesaksian kita pada waktu kita tidak berada di gereja pada hari Minggu atau pada waktu kita tidak melayani? Bagaimana kesaksian kita di mata orang pada waktu kita berada di luar gereja? Beriman kepada Tuhan itu satu perkara, tapi bagaimana kesaksian kehidupan kita di mata orang lain, di mata jemaat? Apakah tetap dipandang baik oleh orang lain? Saudara, perkara yang kedua dan yang terakhir, kita bukan saja melihat sifat iman prajurit ini, tapi kualitinya juga, saudara. Inilah yang Yesus pandang dalam iman prajurit. Kualiti imannya begitu luar biasa. Saya akan baca Matius pasal yang ke-8, ayat 8 hingga 9. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Saudara, ada dua perkara yang kita melihat melalui petikan ini. Yang jelas di sini, prajurit itu begitu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Itu yang kelihatan. Sungguhnya iman seperti ini yang merasa tidak layak itu sering kita temukan. Bahkan sewaktu kita mengambil perjamuan kudus, ada perkataan yang bercakap kita tidak layak menerima. Bahkan memungut sisa-sisa di bawah meja pun kita tidak layak. Itu sering kali kita ungkapkan dalam menerima perjamuan kudus. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Karena prajurit ini tahu jawatannya itu. Apabila dia berkata kepada tenteranya, pergi,
orang itu akan pergi. Kalau dia memanggil orang bawahannya, datang ke sini, orang itu akan datang. Prajurit ini tahu begitu kuasanya, kedudukannya. Tetapi prajurit ini, dia lebih tahu imannya mampu melihat kekuasaan Yesus jauh lebih tinggi daripada orang Yahudi. Perwira ini boleh menangkap kekuasaan Tuhan, boleh melihat kekuasaan Tuhan jauh lebih tinggi daripada orang Israel. Kita boleh melihat seperti ini. Saya ini, contohnya perwira itu berkata, saya ini apabila saya katakan pergi kepada seorang orang bawahan saya, dia akan pergi. Kalau saya katakan datang, dia akan datang. Apalagi Yesus. Perwira ini melihat kuasa Yesus itu jauh lebih tinggi daripada kuasa yang dia ada. Saya memiliki pangkat, memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau saya katakan pergi berperang kepada salah seorang tentara saya, dia akan pergi. Kalau saya pergi berkata, pergi ke maju medan perang, sungguh pun nyawa mereka menjadi taruhan, orang bawahannya akan pergi. Itu kuasa yang ada pada ketua perwira, kepada perwira ini. Dan dia melihat kuasa Yesus. Yesus, engkau tidak perlu datang ke tempat saya. Kau hanya perlu ungkapkan saja dari sini. Katakan saja sesuatu. Karena kuasamu jauh lebih besar daripada apa yang ada pada saya. Kuasamu, kuasa Tuhan itu melebihi alam semesta. Karena semuanya ini tunduk kepada Tuhan. Tuhan tak perlu pergi ke rumah saya. Cuma katakan saja. Saya yakin hambaku itu pasti akan sembuh. Kata-kata ini saudara membuka mata Yesus. Iman ini membuka mata Yesus. Melihat begitu dalam, begitu tinggi nilai iman perwira ini saudara. Dia boleh mampu melihat, bahkan kepercayaan itu jauh melebihi kepercayaan orang Israel. Saudara, pertanyaan saya, adakah iman seperti ini? Adakah kepercayaan seperti ini di tengah-tengah jemaat kita? Ini pertanyaan saya, saudara. Bolehkah kita temukan atau bolehkah saya temukan iman seperti itu di tengah-tengah jemaat di paroki kita? Melebihi segalanya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman perwira ini, dia mampu melihat kekuasaan Yesus lebih tinggi. Makanya Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah saya temukan di tengah-tengah orang Israel. Doa saya pada hari ini kepada semua jemaat Tuhan di seluruh paroki, mari belajar memiliki iman seperti perwira yang ada dalam Alkitab. Iman yang benar-benar berlandaskan kasih. Iman yang disertakan dengan kesaksian yang baik. Dan iman yang mampu melihat kekuasaan Yesus jauh daripada orang lain. Dan Yesus berkata, saya belum pernah melihat iman seperti ini. Doa saya kepada jemaat Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu. Jauh daripada apa yang kita doakan, dan jauh daripada apa yang kita pikirkan bersama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur. Berterima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari. Sungguh Tuhan, kami rindu kalau iman kami memiliki seperti perwira di dalam Alkitab ini. Begitu luar biasa. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi semua jemaat yang telah mendengar firman Tuhan ini. Teguhkan iman, kuatkan iman percaya mereka. Agar tetap teguh dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami. Bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba-Mu
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati.